Ya, terima kasih Pak Slamet, nama saya. Mungkin bisa ditayangkan LCD-nya. Nama saya adalah Indra Bramono, Pendeta Stefano Indra Bramono. Ya, saudara lihat di situ, kelihatan ya, Iya, berdiri dalam kekaguman. Nah, itu ada nama saya. Saudara-saudara, saya selalu merasa bersukacita pada saat ada di daerah-daerah gitu ya, karena kebetulan sebagai sekretaris umum ini saya juga harus kemana-mana ya saudara-saudara. Dan ini sebenarnya hari atau minggu kedua saya ada di Bali ya saudara-saudara, karena minggu lalu waktu Pak Salmon datang ke sini paginya itu saya 2 kali khotbah di gerejanya Pak Salmon gitu ya. Rupanya Pak Slamet kasih tahu saya minggu lalu Natalan ya saudara-saudara ya. Selamat Natal dulu ya. Selamat Natal dulu saudara. Natalan lalu saudara dapat berkat Tuhan karena ketua badan pengurus daerah Pendeta Salmon Girsang itu juga sahabat saya. Dia sempat hadir di tengah-tengah saudara-saudara dan saudara-saudara melakukan Natalan bersama dengan beliau ya. Jadi satu berkat yang luar biasa. Nah, hari ini saya ada di sini karena kebetulan saya ini adalah selain sekretaris umum, saya juga pembina daerah dari daerah Bali dan NTB, ya Nusa Tenggara Barat. Jadi beberapa kali saya memang tugas saya ke Bali gitu ya saudara-saudara, sementara orang-orang susah mau ke Bali gitu, saya sering banget ke Bali gitu ya, tetapi bukan untuk liburan, untuk tugas, untuk pelayanan. Dan saya merasa sukacita sekali ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan pelayan Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang dilayani. Dan saya merasa bahwa memang Bali ini Tuhan memiliki hati juga, sehingga saudara-saudara yang entah karena saudara tinggal di sini dari lahir atau mungkin saudara hanya merantau lalu berada di sini, saudara-saudara, saya pasti bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara, seperti juga dengan ceritanya Pak Slamet ya. Tadi saya sempat tanya-tanya dulu, Pak Slamet di sini mulai tahun 2000 berapa Pak? Di Bali 2001. 2001, dari 2001 melayani dan seterusnya. Tadi juga Pak Yoyo cerita gerejanya sempat pindah-pindah ya. Saudara-saudara sekarang ada di Santika dan saudara-saudara diberkati. Nah, bicara mengenai kehidupan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Hari ini saya ingin bicara dengan judul temanya atau firman Tuhannya itu berdiri dalam kekaguman. Yuk kita bicara sama-sama. Berdiri dalam kekaguman. Coba katakan. Berdiri dalam kekaguman. Nah, mungkin saudara-saudara nggak sempat memperhatikan, tetapi seringkali saudara-saudara berada di dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu berdiri di dalam kekaguman itu stand in awe. O-nya itu A-W-E gitu, tapi bacanya O gitu, kayak wow begitu saudara-saudara. Karena memang Tuhan kita itu luar biasa. Saya yakin saudara-saudara itu 1 kali, 2 kali saudara selalu mengatakan puji Tuhan, haleluya. Itu sebenarnya saudara sedang berdiri di dalam kekaguman seperti stand in awe begitu ya. Luar biasa Tuhan kita. Amin saudara-saudara. Saya yakin itu juga terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Pak Slamet juga begitu ya. Kehidupannya di dalam fase-fase kehidupan kita, bahkan jangan bilang tahunan, harian saudara-saudara. Seringkali kita benar-benar merasa aduh, ini nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Itu nggak mungkin. Pasti karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan kita. Tadi terima kasih Pak Yoyo udah langsung berdoa, jadi saya nggak usah berdoa lagi ya saudara-saudara. Tapi saya ingin di dalam firman Tuhan ini saya akan ada beberapa cerita saudara-saudara ya. Karena pada waktu kita mengatakan berdiri di dalam kekaguman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang menceritakan kehidupan kita yang ada kaitannya dengan campur tangan Tuhan langsung. Benar ya saudara-saudara? Jadi satu saat waktu saya belum menjadi pendeta sepenuh waktu, belum sepenuh waktu melayani Tuhan karena saya juga masih bekerja, kira-kira tahun 2005 saudara-saudara. Saya waktu itu, kalau sekarang saya ada di Badan Pengurus Pusat di Gereja Sidang Jemaat Allah ya saudara-saudara. Waktu itu, waktu saya bekerja, saya ada kesempatan berada di DPP namanya, Dewan Pengurus Pusat, ya bukan badan tapi dewan, dari Real Estate Indonesia, ya pengembang seluruh Indonesia. Saya bagiannya meskipun bukan ketua dan sebagainya, tetapi namanya Departemen Otonomi Daerah, saudara-saudara. Saya ada di situ. Nah, karena saya ada di situ, pada waktu itu pemerintah Indonesia sedang diundang di dalam konferensi PBB
di mana markas PBB-nya satu-satunya yang bukan di Amerika Serikat, itu adanya di Afrika. Dan Afrika itu negaranya adalah negara Kenya, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu, saya mewakili DPP Real Estate Indonesia itu salah satu menjadi entourage gitu ya, menjadi rombongan dari pemerintah Indonesia untuk datang ke Kenya, ke markas PBB untuk yang namanya habitat. Habitat itu bicara mengenai masalah penduduk dan juga lingkungan hidup, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau katakan, bicara mengenai Afrika aja ya, pada waktu kecil saya memang mengatakan nanti kalau saya gede atau besar, saya kepingin keliling dunia. Kira-kira begitu ya saudara-saudara. Jadi pada waktu saya sudah sempat ke beberapa negara, daerah-daerah Indonesia, lalu waktu mendengar dapat undangan ke Afrika. Siapa yang pernah kebayang? Wah, Yoyo nggak pernah gitu loh. Saya kebayang, dapat undangan ke Afrika, benua yang eksotik begitu ya, saudara tahu itu Afrika sangat eksotik ya. Kita sudah sawo matang seperti ini, mereka memiliki kulit yang lebih gelap daripada kita. Jadi saya berpikir wah ini pasti luar biasa. Dan saya berpikir pasti panas di sana ya, karena orang-orangnya lebih gelap daripada kita. Jadi waktu saya mau siapkan baju koper dan sebagainya, saudara-saudara, justru saya dikasih tahu, Pak Indra nanti kalau ke Afrika bawa baju dingin. Saya kaget karena dalam bayangan saya Afrika itu panas, saudara-saudara. Memang beberapa banyak jazirah Afrika itu panas, saudara-saudara, tapi di Kenya itu ternyata dingin. Jadi derajatnya itu antara 16 derajat 18 derajat. Jadi kayak kita pakai AC aja begini. Kalau malam lebih dingin lagi, kalau siang bisa sampai 20, tapi nggak sampai panas-panas banget. Jadi saya ke sana itu sudah berdiri di dalam kekaguman ya, saudara-saudara. Coba next slide. Ini namanya Masai Mara, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara di National Geographic itu pernah melihat safari yang besar begitu ya. Ada banyak binatang. Pada waktu saya di Afrika, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya ada kesempatan diajak ke namanya, kalau di sini mungkin ada taman safari. Taman safari itu paling berapa puluh hektar aja. Ini ribuan hektar, saudara-saudara. Ya. Dan di depan saudara-saudara itu kalau saudara bisa melihat gajah segede gini, prairie yang begitu besar, maka saudara-saudara itu udah kagum sendiri gitu, melihat kemuliaan Tuhan. Ya, dan saya nggak pernah lihat itu bayangan, nggak pernah ngebayangin benar-benar kalau kita datang ke kebun binatang, binatangnya ada di dalam, kita di luar, binatangnya di dalam begitu ya, di dalam kurungan. Ini bebas, saudara-saudara. Jadi saya benar-benar pada waktu itu berada di dalam kekaguman. Belum lagi negaranya, ibu kotanya namanya Nairobi. Nairobi itu jajahan Inggris. Jadi meskipun di Afrika, tetapi saya melihat sesuatu yang berbeda dengan Indonesia, saudara-saudara. Saya sudah berada di dalam kekaguman, ya saudara-saudara. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara-saudara, bisa nggak saudara dan saya atau orang itu masih berdiri di dalam kekaguman kepada Tuhan pada waktu saudara-saudara berada di dalam tekanan? Saudara-saudara berada di dalam keadaan yang nggak baik-baik saja. Saudara-saudara berada di dalam kehimpitan dunia ini, saudara-saudara. Nah, ternyata firman Tuhan juga mengajar kita untuk tetap bisa kagum di dalam keadaan tertekan. Ada amin? Amin. Ya, mungkin saudara-saudara bilang, waduh jangan-jangan saya tertekan sendiri di dunia ini. Ya saudara-saudara, tanya nanti sama Pak Selamat ya, gimana kalau lagi hamba-hamba Tuhan tertekan gitu ya saudara-saudara. Nah, saya ingin ajak saudara membaca bersama dengan saya dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Tapi khusus untuk saudara-saudara, ayat 1 sampai 2-nya kita mau baca bersama-sama. Nah, ini saya ingin undang saudara-saudara bangkit berdiri, membaca firman Tuhan bangkit berdiri karena kita mengagumi Dia, saudara-saudara. Ya, ayat 1 sampai 2-nya di depan ada, mungkin kalau terlalu kecil untuk saudara-saudara bisa baca saudara-saudara dengan Alkitabnya sendiri. Next slide nih Mbak ya. Oke ya, kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4-nya dulu. Nanti yang sebenarnya saya bacakan untuk saudara-saudara dengan beberapa penekanan. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang
patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kami, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Duduk dulu saudara-saudara. Nah, kamu derita seperti apa? Titik duanya ini, saudara boleh baca di sana. Saya ingin bacakan kepada saudara-saudara, ya, titik 2. Dikatakan gini, itu ya, penderitaan itu, kamu berada di dalam keadaan itu adalah suatu bukti. Ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Saudara perhatikan nih, adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita menderita, karena kita menderita di dalam seluruh fenomena kerajaan Allah, dikatakan di sana saudara-saudara, ya, itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Kenapa saudara-saudara? Ayat 6-nya mengatakan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Lihat nih saudara-saudara. Jadi kalau ada orang, ada keadaan menindas kita, Allah kita itu dengan adil, Dia akan membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami ini Paulus dan teman-temannya, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya kelak saudara-saudara, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, saudara-saudara ya, lihat itu. Sebab kesaksian yang kami bawa kepada kamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Kenapa? Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya untuk menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Jadi kadang-kadang kalau kita mau berbuat baik, kita punya iman saudara-saudara, Allah kita itu akan menyempurnakan dengan favor-nya Dia, ya, dengan segala apa yang Dia ingin, istilahnya memperkuat begitu ya saudara-saudara. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat yang terakhir, ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, konteks ayat ini, ya, konteks ayat ini atau perikop ini adalah saat jemaat Tesalonika itu berada di dalam penindasan, di dalam tekanan. Kenapa, saudara-saudara? Karena pemberitaan Paulus dan teman-temannya. Pada akhirnya jemaat Tesalonika itu menjadi orang percaya. Dan pada waktu mereka menjadi orang percaya, banyak orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa yang mereka telah lakukan dulu. Penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala zaman dulu itu bukan saudara berpikir saudara datang ke satu tempat dan saudara menyembah berhala. Tidak. Ada macam-macam yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu nasty, atau sesuatu yang sangat buruk di dalam kehidupan mereka. Itu mereka tinggalkan. Nah, karena itu saudara-saudara, karena jadi beda, biasa kan kalau seperti itu, maka kelompoknya, komunitasnya jadi tidak senang. Maka mereka mulai dikucilkan, mereka mulai dipersekusi, mereka mulai segala-galanya lah pokoknya terdapatlah di situ.
Nah, pada waktu itu Paulus datang dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, untuk jemaat Tesalonika. Ya, mereka hidup di lingkungan dan keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, saudara switch dengan kehidupan saudara-saudara sekarang. Pikiran saudara langsung kehidupan saudara. Pernah nggak saudara dalam keadaan seperti itu, penindasan? Ini benar-benar penindasan ya saudara-saudara. Artinya bukan cuma keadaan saja. Ini keadaan yang nggak enak-enak saja saudara-saudara. Nah, mungkin kalau di dalam kehidupan saudara saya nggak tahu apa. Entah itu kesukaran hidup, entah itu pergumulan hidup, macam-macam saudara-saudara. Coba saudara pikirkan seperti itu. Apa yang saudara dan saya harapkan pada waktu kita berada di dalam keadaan seperti itu? Nah, apa yang dilakukan Paulus, apa yang diajarkan Paulus, agar pada akhirnya jemaat Tesalonika ini, orang-orang yang lagi tertindas ini, saudara bayangin masukkan kehidupan saudara di situ. Lalu Paulus mengatakan seperti ini, supaya mereka bisa tetap mengagumi Allah. Konsentrasi mereka nggak pecah, atau mereka nggak buyar, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini. Next slide, coba Mbak, next slide. Nomor satu yang saudara mesti ingat, ya, di situ dikatakan wajib mengucap syukur kepada Allah. Yuk kita katakan bareng-bareng, 1, 2, 3 yang keras. Wajib mengucap syukur kepada Allah. Nah, wajib ini bukan kalau saya suka atau saudara suka, enggak ya. Wajib itu harus. Seperti contoh, orang kalau mau naik motor harus pakai helm, ya. Kalau nggak pakai helm ditilang, sebenarnya bukan masalah ditilangnya. Kalau nggak pakai helm, artinya saudara sudah mengatakan kepala saya siap untuk dibenturkan di jalan. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Wajib. Nggak bisa cuma bilang karena suka atau hari ini mau, besok nggak mau. No, wajib, saudara-saudara. Dan Paulus mengatakan kita wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Tapi, nah, ini saudara-saudara ya, ini yang luar biasa. Di dalam konteks ini, Paulus mengatakan untuk orang lain yang berada di dalam tekanan. Jadi mengucap syukurnya bukan karena kita. Saudara bayangin ini, luar biasanya Allah kita, ya, dengan satu kebenaran yang akhirnya Paulus terima, lalu dia ingin ajarkan kepada orang-orang lain. Mengucap syukurnya itu bukan karena saudara, diri kita sendiri, karena orang lain lagi menderita. Coba saudara bayangin, saudara-saudara ya. Karena kenapa saudara-saudara? Karena saat mereka dalam tekanan, sebenarnya saudara-saudara ya, sebenarnya ada dua hal yang bertumbuh dari mereka. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama iman, yang kedua kasih. Yuk katakan, iman, kasih. Sekali lagi, iman, kasih. Ingat saudara-saudara, di dalam tekanan, sementara kita tertekan, minimal ada dua hal yang bertumbuh. Yang pertama iman, dan yang kedua kasih. Coba next slide. Iman, saudara-saudara. Nah, saudara tahu iman itu sesuatu yang mungkin saudara akan katakan abstrak, nggak kelihatan. Sesuatu yang tumbuh besar. Karena apa? Karena pengalaman, karena sesuatu hal, saudara-saudara. Dan iman itu memang akhirnya saudara terima atau saudara tahu, saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena pengaruh-pengaruh faktor yang ada di kita, tapi faktor dari luar, dan itu kaitannya dengan kebesaran Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, kita bisa ngomong panjang lebar tentang iman, tapi kalau saya mau cuplik satu firman Tuhan dari Korintus, balik nih saudara-saudara, gimana jemaat Korintus pernah juga mengalami hal yang sama dengan Tesalonika. Lalu Paulus bicara mengenai iman. Dia katakan seperti ini. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku, jadi Paulus dan teman-temannya, maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Artinya Paulus lagi bilang gini, saya nggak lagi ngajarin kamu, kasih tahu kamu, atau berkhotbah, atau memberitakan kebenaran firman Tuhan hanya karena saya pintar, hanya karena saya pandai bicara. Enggak, dia nggak ngomong seperti itu, kira-kira gitu. Ya,
yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan yang dari kekuatan roh. Amin saudara. Karena ada kuasa roh, bukan karena kepintaran dari si Paulusnya aja saudara-saudara. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Lihat nih saudara-saudara konteksnya. Supaya kita nggak melihat bahwa, oh Pak Slamet, hebat dia. Lalu saudara akan melihat saudara maju, memang benar dia dipakai oleh Tuhan, tetapi bukan cuma karena itu. Karena ada kuasa roh di dalamnya, amin. Saudara ingat, kemana saudara-saudara pergi, pada waktu ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang dipakai Tuhan, yang terjadi adalah tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Pasti itu. Amin, saudara-saudara, dari seluruh keadaan kita. Saya bisa ceritakan panjang lebar di situ. Tetapi di sini Paulus ingin katakan akhirnya yang tumbuh itu iman. Nah, pada waktu saya di Afrika itu saudara-saudara, pada waktu saya berdiri di dalam kekaguman yang luar biasa. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kan saudara gitu ya, kalau orang nggak pernah ke Bali, lalu ke Bali berada di dalam pemandangan yang sedemikian indah, maka akan ada rasa kagum. Ya saudara yang mungkin setiap hari melihat udah nggak kagum lagi, mungkin ya, saya nggak tahu apakah saudara masih kagum gitu. Tapi saya setiap kali mau turun ke Bali itu ada perasaan wow begitu ya saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 1 itu mengatakan, ya, langit menceritakan kemuliaan Allah. Menceritakan loh saudara-saudara, bukan cuma seperti ini ya, halo apa kabar, itu kata-kata. Ini langit menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 1. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya kalau saudara-saudara nggak bisa terpengaruh oleh hanya pekerjaan Pak Slamet atau Pak Yoyo begitu saudara-saudara, tetapi saudara melihat langit cakrawala saja, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti waktu saya lagi di Afrika, saya biasanya melihat flamingo begitu ya saudara-saudara, warnanya pink seperti itu. Lalu kita kan sepertinya wah luar biasa, tapi ini ribuan ada flamingo. Di dataran yang kering tiba-tiba ada hamparan air yang begitu luas. Flamingo datang ribuan bahkan mungkin jutaan. Langsung saya bilang gila ya, luar biasa banget saudara-saudara. Bicara mengenai kekaguman, saya ada cerita satu. Ini ada keluarga ya. Kebetulan bukan dari Indonesia ya, saya bicara di negara lain. Tapi keluarga ini keluarga yang sangat sederhana banget. Tinggal di daerah Udik, perdesaan kira-kira begitu. Di mana nggak ada hotel-hotel yang luar biasa, ya kan? Rumahnya juga sederhana. Mungkin saudara bisa bayangkan entah di mana begitu. Orang-orangnya sederhana. Kemodernan juga nggak ada kira-kira di situ. Dia dapat semacam kayak berkat Tuhan yang luar biasa. Ada keluarga yang sponsorin dia untuk pergi ke kota, saudara-saudara. Nah ini bicara di Amerika. Saudara bayangin, saudara bilang, memang di Amerika ada yang kayak dusun gitu, ada orang yang norak. Banyak, saudara-saudara. Jadi kalau saudara bilang orang Amerika tuh hebat-hebat, orang Amerika yang norak juga banyak, saudara-saudara ya. Nah ini satu keluarga ini kebetulan seperti itu. Papa, mama, anak perempuan, anak laki. Satu keluarga nih saudara-saudara, dibayarin ke daerahnya, misalnya saya sebut saja New York gitu ya, Manhattan yang luar biasa. Di mana mereka nggak pernah tuh melihat hotel kayak begini aja, nggak pernah saudara-saudara. Rumah mereka reot dan seterusnya. Jadi mereka itu next slide coba, next slide. Jadi mereka itu, nah seperti di dalam kekaguman ini, wow, in awe begitu saudara-saudara ya. Masuk hotel di Bali nih, hotelnya juga luar biasa. Masuk saudara lihat hotel yang luar biasa. Coba bayangin orang yang ada di desa masuk ke hotel seperti itu saudara-saudara. Masuk ke dalamnya aja ada marmer, ada apa, mereka sudah wow, kira-kira seperti itu ya saudara-saudara. Belum lagi, nah ini saya pernah juga nih dulu. Saya ada di Ambon, ini Ambon nih, kira-kira beberapa tahun yang lalu saudara-saudara ya. Tapi ada orang datang dari daerah yang pedalaman banget di Ambon, kota Ambon ya saudara-saudara. Ada mall yang kebetulan nggak ada lift, tapi ada elevator tuh, ada yang tangga jalan sendiri. Ada oma-oma mau naik ke situ, mau naik ke tangga, diam berdiri lama banget, 5 menit, 10 menit gak maju-maju saudara-saudara. Mau maju sedikit, mundur lagi. Takut mungkin ya, sampai dibantuin. Nah kira-kira ini seperti itu, stand in awe. Tapi saudara-saudara, anak ini dan bapaknya ini saudara-saudara, mereka stand in awe-nya apa? Lihat lift.
Tahu lift ya? Di sini tadi nggak ada lift ya Pak? Ada ya? Ada ya? Lihat lift saudara-saudara. Waktu pintunya kebuka sendiri, mereka bingung. Loh. Pintu bisa terbuka sendiri, bayangin. Ini di Amerika loh saudara-saudara. Ya, baru kalau sekarang pintu kan dipencet baru kebuka. Kalau sekarang kan ada zaman yang touch ya, nggak usah di untouch gitu, nggak usah dipegang, pakai bayangan aja kebuka. Ini bapak sama anak di depan lift itu saudara-saudara lagi seperti itu, noraknya setengah mati ya, melihat lift kebuka itu, wah bingung, apa ini? Ruangan, lemari atau apa bisa kebuka, ketutup sendiri. Di rumahnya mau buka pintu aja setengah mati saudara-saudara ya. Pasti pakai tenaga untuk buka pintu. Ini kebuka sendiri, ketutup sendiri, kebuka sendiri, ketutup sendiri. Jadi dia di depan lift tuh bingung begitu saudara-saudara. Lagi bingung-bingung gitu, ada orang tua, nenek-nenek datang saudara-saudara, sudah tua, datang, lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam lift itu. Wih, makin bingung lagi kok ada orang masuk ke dalam, ketutup saudara-saudara. Ya saudara-saudara langsung ketutup. Nggak lama kemudian, kira-kira mungkin 3 menit gitu, kebuka lagi saudara-saudara. Tadi masuknya nenek-nenek, tiba-tiba yang keluar cewek cantik saudara-saudara. Rupanya di atas ada cewek cantik. Dia bingung banget, lalu dia cepet-cepet bilang sama anaknya ini, cepet-cepet panggil mama, suruh masuk ke dalam lift. Masuknya orang tua, nenek-nenek, keluarnya cewek cantik, jadi bilang panggil mama juga, suruh masuk ke dalam lift. Kagumnya bukan seperti itu, meskipun hal itu seperti kagum saudara-saudara. Kagumnya itu seperti pemazmur ngomong, ya, langit menceritakan, bayangin dulu, menceritakan seluruh kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudara, imannya tumbuh dari kekaguman. Yang kedua, kasihnya tumbuh, saudara-saudara. Next slide ya Pak. Kasihnya tumbuh. Nah, pada waktu bicara mengenai kasih, saudara-saudara, seringkali kan gini, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan saudara-saudara, tanpa saudara sadar, itu sama seperti juga orang Tesalonika, memperkuat saudara-saudara dengan iman, tetapi juga ada kasih yang tumbuh saudara-saudara. Ya, seperti firman Tuhan ini mengatakan seperti ini, ngomong tentang kasih Allah itu banyak banget. Misalnya saudara baca dari 1 Korintus 13 yang mengenai kasih, panjang tuh 1 sampai 13 gitu saudara-saudara. Ya, Paulus bicara mengenai itu apa? Pekerjaan tangan Tuhan dalam kasih yang luar biasa. Tetapi di dalam Ibrani ini saudara-saudara, Paulus mengatakan gini, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Saudara dan saya, orang-orang yang lagi tertekan, Tesalonika, Korintus, di Ibrani juga dikatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpecok, tetapi menjadi sembuh. Maksudnya gini, kalau saudara-saudara berada di dalam tekanan yang sudah luar biasa, jangan sampai saudara itu makin jatuh. Kira-kira seperti itu maksudnya saudara-saudara. Ya. Tetapi menjadi sembuh. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah ini kunci, saudara-saudara, di dalam segala kesusahan kita. Ya saudara-saudara, jangan tinggalkan ini. Paulus katakan gini, berusaha hidup damai dan dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah itu masalahnya saudara-saudara. Jadi jangan sampai tekanan kita, jangan sampai hal-hal yang menekan kehidupan kita itu justru mengalihkan saudara-saudara sampai saudara-saudara jatuh dan meninggalkan kekudusan. Jangan sampai. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu, ngomong-ngomong saudara-saudara, kebaikan itu menular, keburukan itu juga menular. Hati-hati saudara-saudara. Jadi kalau saudara selalu hidup dan kebaikan itu, firman Tuhan mengatakan, aku berdoa supaya kebaikan itu dimuliakan, kira-kira seperti itu. Mendapat favor, mendapat sesuatu yang tekanan dari Tuhan, sehingga kebaikanmu itu akan benar-benar menjadi kebaikan. Jangan sebaliknya.
Jangan tinggalkan itu. Jangan sampai ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau hal ini terjadi saudara-saudara, di dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengatakan ada dua hal yang akan memperkuat saudara-saudara, dimulai dengan iman dan kasih. Amin saudara-saudara. Ini sesuatu yang memang luar biasa sekali pada waktu saya membaca firman Tuhan ini. Ya. Tadi yang pertama, wajib selalu mengucap syukur. Ada dua hal lagi, saya tidak akan terlalu ambil waktu banyak lagi, tapi dua hal lagi saudara penting untuk memperhatikan. Yang kedua, next slide ya Pak. Nah, memegahkan orang lain di hadapan banyak orang. Apa nih saudara-saudara? Ini dalam bahasa Inggris itu edifikasi. Coba dengar dulu. Apa? Edifikasi. Edifikasi itu kita menyanjung orang lain atau membuat orang lain itu bisa melihat. Misalnya saya bilang, wah Pak Yoyo itu luar biasa, saya sangat terberkati dengan kesaksian dia hari ini. Itu edifikasi. Saya sedang tidak bicara mengenai saya bicara mengenai Pak Yoyo di hadapan orang lain, saudara. Itu edifikasi, saudara-saudara ya. Karena di ayat 4 tadi mengatakan gini firman Tuhannya, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu. Ada sesuatu yang diedify, ada diedifikasi, dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dia lagi edifikasi. Jadi pada waktu ada orang menderita, saudara-saudara, kita tidak perlu atau tidak hanya perlu untuk menolong mereka dengan segala apa, tapi kita edify dia, kita edifikasi dia, supaya mereka itu ada kembali di dalam posisi mereka tahu bahwa mereka sedang diberkati Tuhan, saudara-saudara. Memegahkan orang lain membuat kita sendiri, saudara-saudara ini, saudara-saudara. Saudara bilang, kalau gitu apa untungnya untuk saya? Kalau kita selalu mengedifikasi orang lain. Tunggu dulu. Karena firman Tuhan itu mengajarkan bahwa saat kita mengedifikasi orang lain, saudara sedang menekan diri saudara-saudara dari kesombongan. Karena musuh yang utama yang kadang-kadang menjatuhkan seseorang itu karena kita sombong. Benar nggak Pak? Sombong gampang banget. Nggak usah diajarin saudara bisa menjadi orang yang sombong. Aku begini, aku begitu. Itu gampang saudara-saudara. Tapi pada waktu saudara edifikasi orang lain, di satu sisi saudara sedang membuat diri saudara sendiri itu berada dalam posisi tidak sombong, saudara-saudara. Orang lain ditolong, saudara sendiri mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lalu akan timbul ketabahan dan iman yang menular. Amin saudara-saudara. Iman, kebaikan, ketabahan, kasih itu menular. Jadi kalau saudara katakan, Gembala Sidang mengatakan, ayo kita melayani. Yang pertama saudara mesti lakukan apa? Jadilah Alkitab yang terbuka di banyak orang. Amin saudara-saudara. Caranya apa? Jadi pilih saudara sendiri, tetapi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan seperti yang kita sekarang sedang bicarakan, saudara-saudara. Lalu orang lain akan termotivasi, orang lain akan terberkati. Ya saudara-saudara, itu namanya edifikasi. Dan yang ketiga, next slide, ini yang terakhir. Berdoa untuk orang lain, khususnya mereka yang berada di dalam tekanan. Simple. Ini nggak usah diajarin, sepertinya gampang saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan, doa itu penting banget. Ya dan amin, saudara-saudara. Karena kebenaran firman Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah, saudara-saudara, saudara itu sudah diberikan kuasa. Amin, saudara-saudara. Sehingga sebenarnya dalam kehidupan kita itu, pada waktu kita menjadi saksi, pada waktu kita menolong orang, yang harus terjadi apa saudara-saudara? Tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Coba katakan dulu, tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Coba. 1, 2, 3. Tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Karena itu menjelaskan dan membuktikan kuasa Tuhan. Caranya gimana, Pastor Indra? Jadi diri saudara sendiri,
Lakukan apa yang saudara bisa lakukan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan iman saudara-saudara. Pasti tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran mengikuti saudara-saudara. Karena segala yang Tuhan ceritakan, Yesus ceritakan, itu adalah tanda-tandanya dan tanda-tanda heran. Nah, 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya ada di Bali. 3 minggu yang lalu saya ada di Batu, Malang, saudara-saudara ya. Pada waktu itu ada rapat daerah dari BPD di sana. Saya ketemu dengan satu keluarga, saudara-saudara, dan keluarga ini sudah senang sekali, keluarga muda ya, hamba Tuhan, saudara-saudara. Tetapi beberapa tahun sebelumnya, nih ya saudara-saudara, saya ingin ceritakan sebagai penutup. Beberapa tahun sebelumnya, saya ada di dalam seperti kayak pertemuan begitu ya saudara-saudara, saya menjadi pembicaranya. Lalu pada waktu itu biasa kan kalau pertemuan 1 minggu gitu ya saudara-saudara, 1 minggu, berapa hari begitu saudara-saudara. Lalu kalau pertemuan satu hari itu kan 1,5 jam lalu break begitu ya, break untuk minum, makan siang dan sebagainya. Nah ini lagi kondisinya lagi break saudara-saudara. Nah pada waktu break, karena saya sudah bicara dari pagi begitu, saya capek, ambil minum sebentar, ambil kue sebentar, saya masuk lagi ke ruangan seperti ini. Ruangan lebih besar tapi ruangan seperti ini dan kosong. Karena saudara sebagai peserta gitu ya, mereka sebagai peserta lagi keluar, makan, minum, ketawa dan sebagainya ya. Itu wajar karena udah capek kan. Dan saya masuk saudara-saudara. Pada waktu saya masuk, jadi kalau saya, ini saudara lagi menghadap depannya sini, saya masuk dari sana. Ada sepasang suami istri, kira-kira seperti itu, karena mereka cowok dan cewek. Muda lah kira-kira seperti itu saudara-saudara. Saya tergerak untuk datang ke pasangan ini, ternyata hamba Tuhan. Dan pada waktu saya datang dari belakang, saya sudah merasa Tuhan gerakkan saya untuk mengatakan berdoa untuk mereka. Gitu. Jadi waktu saya datang, saya tentu belum kenal banget. Saya tanya, halo, apa kabar, namanya siapa, dan seterusnya. Dia bilang nama saya ini dan sebagainya gitu. Lalu saya bilang gini, rasanya saya pengen berdoa untuk saudara kalian berdua begitu ya. Baru saya ngomong begitu saudara-saudara, istrinya sudah mulai kalau bahasa Jawa itu berbes mili. Apa itu? Mulai berlinang-linang lah, kira-kira air mata sudah mulai keluar gitu. Padahal saya cuma bilang, saya rasanya kepingin doain kalian. Ada sesuatu yang saya pengen doain enggak? Istrinya sudah langsung seperti kayak keluar air mata. Tiba-tiba rupanya mereka berdua itu sedang ngobrol. Karena sepasang ini mereka belum punya anak setelah menikah beberapa tahun, saudara-saudara. Jadi kan tentu, kepingin ya punya buah hati itu kan rasanya gimana. Dan mungkin itu lagi diceritakan di antara mereka ya. Jadi waktu mereka bilang, iya Pak, kami sedang bergumul karena setelah berapa tahun kami menikah, kami tidak punya anak. Kira-kira seperti itu. Saya lupa, mungkin 4-5 tahun kah seperti itu saudara. Cukup lama mereka udah menunggu. Akhirnya saya berdoa untuk dia. Saya tumpang tangan, saya berdoa, saya tanya namanya siapa dan seterusnya saudara. Selesai, saya sudah tinggalkan kota Batu pada waktu itu. Saya juga udah lupa pelayanan kesana kesini dan seterusnya. Kurang lebih mungkin 2-3 tahun kemudian saya datang kembali ke situ tanpa saya ingat, saya udah lupa peristiwa itu. Tiba-tiba 2 pasang ini datang ke saya saudara-saudara. Dan istrinya sudah menggendong bayi. Amin saudara-saudara. Amin. Dia bilang begini, Pak Indra masih ingat gak? Dulu kami yang didoakan Pak Indra pada waktu kami tidak bisa punya anak atau nggak punya anak. Ini sekarang kami sedang menggendong anak. Saya bilang, waduh, salah satu cucu saya bilang gitu ya. Saya juga bersuka cita saudara-saudara. Ingat, pekerjaan Tuhan selalu membuktikan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Amin saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil. Saudara mau Natalan ini, Gabriel mengatakan kepada Yusuf, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Pada waktu itu saya merasa bersuka cita sekali. Ngomong-ngomong, pengalaman ini bukan yang pertama saudara-saudara. Yang saya beberapa kali mendoakan seperti itu. Tapi saya suka cita sekali melihat dia punya anaknya seperti itu. Nah, 3 minggu lalu saya ke Batu, ketemu lagi sama dia. Anaknya sudah besar saudara-saudara. Lucu, saya lupa namanya siapa, perempuan saudara-saudara. Tetapi istrinya lagi mengandung. Tiba-tiba dia bilang, Pak Indra, ingat nggak dulu kami
Didoakan Pak Indra, sekarang anak kami sudah gede, tapi adiknya sudah ada lagi di dalam perutnya, saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi doakan saja, karena saudara sedang menunggu Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Dan pada waktu Tuhan melakukan itu, saudara-saudara, saudara akan berdiri di hadapan Tuhan, stand in awe. Wow, kagum. Ya, pada saat itu saudara, iman saudara akan bertumbuh, tetapi pelayanan saudara juga akan diberkati. Amin, saudara-saudara. Saya lagi pakai baju ini, mungkin saudara bilang, Pak pakai baju apa itu? Ini adalah baju Royal Rangers Indonesia. Royal Rangers itu seperti kepanduan pramukanya GSJA yang melayani next generation, anak-anak muda gitu, saudara-saudara ya. Dan kebetulan di GSJA kita ada yang namanya National Commander, yaitu Pastor Yosef Setiawan. Mungkin ke Bali udah pernah juga, karena di Bali Royal Rangers juga banyak ya. Pendeta Ermi, Yohana itu Royal Rangers gitu, saudara-saudara. Tetapi National Director-nya itu kebetulan saya. Jadi kadang-kadang saya pakai baju ini hanya untuk memberitahu bahwa Royal Rangers itu adalah kehidupan orang-orang percaya. Salah satu code, salah satu conduct ya di dalam Royal Rangers, gold ya saudara-saudara, satu kebenaran emas di dalam Royal Rangers itu seperti ditulis dalam Matius 7 ayat 12. Di dalam segala apapun, lakukanlah sesuatu yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara-saudara, ya. Dan disitulah tertulis hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Saudara nanti baca Matius 7 ayat 12. Nah, itu salah satu code Royal Rangers. Jadi kalau saya sedang pakai ini, saya sedang juga mengatakan kepada saudara-saudara, ya, lakukanlah apa yang saudara ingin lakukan terhadap orang lain, atau orang lain ingin lakukan kepada saudara-saudara. Itu kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Oleh karenanya, biarkanlah saudara bisa sebagaimana pemazmur mengatakan, cakrawala memberitakan, ya saudara-saudara, kemuliaan Allah. Langit menceritakan atau membicarakan pekerjaan tangannya. Amin, saudara-saudara. Dan biarlah kiranya kehidupan saudara diberkati dalam segala perkara. Saya percaya kehidupan kita naik dan turun, tetapi dalam segala perkara, biarkanlah saudara akan selalu berada di dalam kekaguman Tuhan. Karena kehidupan saudara dari hari lepas hari adalah kehidupan yang diberkati manakala saudara berkenan di hadapannya. Amin. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkanlah firman-Mu yang kami dengar ini bukan sekedar enak untuk didengarkan, telah membawa kami ke dalam satu perspektif, tetapi biarkanlah itu tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, dan yang terutama kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau mengatakan, kami akan menjadi orang-orang yang akhirnya bisa mengagumi Engkau ya Tuhan. Pada waktu kami selalu, karena kami wajib mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan pada saat ada orang lain sedang berada di dalam kesulitan dan kesusahan, kami bisa memegahkan orang lain di dalam kesulitannya Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan iman dan kasih yang akan tumbuh. Dan pada saat yang sama Engkau memberkati kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami seringkali berdoa untuk kehidupan kami, seringkali, setiap hari, setiap detik bahkan. Tapi biarkanlah kami meluangkan waktu kami untuk berdoa untuk orang lain, khususnya mereka yang berada di dalam tekanan. Karena kami ingin melihat tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka, demikian juga di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat di tempat ini ya Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri, izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara. Tundukkan kepala, saudara tidak perlu lihat kiri dan ke kanan. Kalau ada hal-hal yang saudara rindu untuk didoakan, entah apapun saja di kehidupan saudara,
entah sakit penyakit, entah pertolongan Tuhan, saudara membutuhkan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Pada saat ini, pada waktu saudara tundukkan kepala dengan rendah hati, saya ingin mendoakan saudara-saudara. Bolehkah saya melihat tangan yang diangkat? Kalau ada saudara yang ingin didoakan, terima kasih, saya melihat ada tangan yang diangkat. Terima kasih, saya melihat ada tangan yang diangkat. Mari saya tunggu saudara-saudara. Kalau ada saudara, apapun saja yang saudara ingin butuhkan, Tuhan menjamah kehidupan saudara. Kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk tahun yang baru. Adakah saudara yang ingin didoakan? Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah diangkat. Terima kasih. Tuhan telah melihat. Tuhan telah melihat saudara sekalian. Boleh turunkan kembali. Bapa yang dalam sorga, kami akhiri dengan kuasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk memberkati dan mendoakan setiap orang yang dengan rendah hati telah mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Yang hamba tahu, Engkau tidak kurang panjang tangan-Mu, Engkau tidak kurang kuasa untuk menolong mereka satu persatu. Oleh karenanya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka telah doakan dengan iman, dan saat ini mereka minta Engkau tolong Tuhan dengan kuasa dan kehendak yang daripada-Mu, jadilah sesuai dengan iman mereka. Dan mereka akan mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Mereka akan melihat tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga gereja ini. Berkati Bapak Pendeta Slamet, Ibu, para pelayan yang menolong di sini, mungkin diaken dan tim pelayanan, jemaat yang Kau kasihi satu persatu, Engkau berkati. Kami yakin Tuhan, firman-Mu ini Tuhan telah kami dengar dengan satu rasa sukacita, karena ada berkat yang telah melingkupi kehidupan kami dari suara-Mu yang hidup melalui firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu dan diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.